pertemuan kita yang saat ini mengenai urgensi etika dakwah ya. Mengapa sih etika dakwah itu dianggap penting gitu ya? Dan mengapa dakwah itu penting? Yang pertama, kita harus meyakini bahwa Islam sebagai agama mulia ya. Apapun yang baik itu kan mesti disebarkan ya. Di konten-konten yang di HP saya misalnya yang bagus-bagus itu, kalau itu ya bisa di-share ya, bisa dibagikan gitu, karena bermanfaat. Jangan membagikan konten-konten yang tidak bagus gitu. Tapi sama saja dengan Islam. Islam itu kita sudah meyakini bahwa agama yang benar, mulia itu, maka harus didakwakan. Tetapi mendakwakannya itu harus secara baik ya, harus secara baik dan benar gitu. Oke. Nah, tentu mendakwakan Islam itu cukup penting, tapi kita harus juga memiliki etika. Maka ada namanya baik dan benar gitu. Kalau dalam hal makanan misalnya, Allah sudah mengatakan makanlah yang halal dan thayyib ya, halalan thayyiban ya, halal lagi baik gitu. Karena ada juga makanan yang halal tapi kurang baik gitu. Ada juga makanan yang baik tapi cara mungkin memperolehnya tidak baik, disebut sebagai tidak halal ya. Nah, sama dengan menyampaikan kebenaran harus berdasarkan landasannya baik dan benar ya. Jadi kebenaran yang disampaikan dengan metode yang salah, metode yang keliru, itu juga membahayakan ya. Beberapa tahun yang lalu ya, begitu banyak Islam di Papua. Anda pernah nggak bagaimana awal mula ya Islam begitu pesat di daerah Papua? Itu kan tidak dimulai dengan dakwah melalui keyakinan itu. Ya, pertama-tama ada ustadz yang berani ke sana ya. Ada yang tahu ustadz siapa itu? Yang sampai ke merelakan dirinya, mewakafkan dirinya untuk berdakwah di bagian Indonesia Timur sana ya, di Papua. Kita memahami bahwa non muslim begitu banyak di sana, kemudian menggunakan kepala-kepala suku yang biasanya ada kekerasan, ada kerusuhan dan macam-macam ya. Tetapi ulama ini yang masuk itu menggunakan pendekatan kebersihan. Pertama-tama diajak untuk mandi gitu, kemudian diajak sampoan gitu. Konon katanya ya, ketua adatnya diajak untuk sampoan itu sekian jam ya, tidur pulas tuh, tidak mau bangun itu, begitu segarnya ya. Kemudian dari situlah dia masuk, bahwa ajaran kami itu diperintahkan untuk bersuci, termasuk mandi gitu ya. Jadi pertama-tama di situ, karena sebelumnya berhari-hari tidak mandi, bahkan tidak pakai sampo. Nah, datanglah orang yang mendakwakan Islam ini dengan pendekatan-pendekatan yang seperti tadi ya, kebersihan yang seperti itu dulu ya. Bersihan, lama kelamaan tertarik, kemudian tidak memaksa orang sholat. Dia juga melaksanakan sholat bersama anggota-anggotanya yang mubalik ya, anggota-anggotanya. Kemudian bertanyalah kepala adatnya, apa yang kau lakukan itu? Ini cara kami menyembah Tuhanku ya. Kita takbir, kita membaca-baca doa-doa tertentu, bacaan tertentu, kemudian kita sujud ya, karena tidak ada yang perlu disembah, tidak ada yang patut disembah kecuali pencipta gitu. Kita harus merendahkan diri kepada di hadapan pencipta ya, bukan kepada sesama manusia, bukan kepada alam gitu. Manusia diciptakan dengan sebaik-baiknya ciptaan, maka kita tidak boleh menghambah kepada pohon, kepada laut, kepada binatang. Kita nggak boleh, karena manusia itu sebaik-baik ciptaan. Jadi pendekatan-pendekatan rasional ya, sehari-harian. Nah, pintu inilah yang masuk. Tapi seandainya dia membawa pedang ya, kemudian dia mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, pokoknya apapun itu asalkan kebenaran saya rela mati. Mati-matianlah orang di sana. Ya. Orang akan makin jauh dari Islam. Nah, tetapi pendekatan yang bagus ya, dengan ajaran yang benar, dengan pendekatan yang baik, metode yang baik, itu bisa mensukseskan suatu penyampaian atau suatu dakwah. Itu teknik ya, teknik dalam menyampaikan. Nah, karena mengapa urgensi etika dakwah itu, dakwah harus sukses, bukan sekedar menyampaikan tapi ada targetnya, dakwahnya harus sukses gitu. Jadi Rasulullah juga begitu, dia dilempar di Taif ya, sampai berdarah kakinya, itu nggak ada masalah ya. Tapi dia tetap menyampaikan kebenaran dengan cara lemah lembut.
dilempari kotoran, gitu kan. Dipukul lah macam-macam, kotoran unta ya dibuang ke tubuhnya pada saat sholat, itu dia tidak peduli gitu. Dia tetap melaksanakan kebaikan gitu. Karena dia meyakini bahwa apa yang saya bawa ini adalah kebenaran. Lama kelamaan kan semua karena lemah lembut itu ya, semua menjadi luluh itu. Bahkan di Taif ketika berdarah-darah Rasulullah dilempari ya, oleh penduduk, maka malaikat menawarkan supaya bukit itu diangkat oleh malaikat, akan dihancurkan semua penduduk di situ, dibinasakan. Maka Rasulullah tidak mengatakan silakan ya. Tapi Rasulullah mengatakan jangan, kalau bukan dia nantilah generasinya, nantilah anaknya, kalau bukan anaknya nantilah cucunya itu. Dia melakukan itu karena dia tidak memahami atau belum memahami apa yang saya bawa gitu. Jadi betapa bijaknya Rasulullah dalam menyikapi setiap situasi, setiap perbedaan ya, begitu sabar ya, begitu santun. Akhirnya kan Islam berbondong-bondong orang masuk ke Islam. Karena memang dalam sejarah bahwa suku-suku ataukah kelompok-kelompok Nasrani ataukah Yahudi ataukah non-Muslim atau negara-negara non-Muslim yang dimasuki oleh Rasulullah atau dimasuki oleh para sahabat-sahabat yang Islam, itu rela dipimpin ya, asalkan rela Islam yang memimpinnya, karena dia merasakan bahwa lebih baik Islam yang beda agama yang memimpin kita tapi diperlakukan secara adil, secara baik, secara santun, daripada sesama agama kita sama-sama agama jadi pemimpin tapi mengeksploitasi, dia menindas ya, dia memukul kita, dia melakukan hal yang tidak adil, yang sewenang-wenang dan macam-macamnya. Jadi Islam hadir di tengah-tengah umat ya waktu itu yang belum Muslim dengan akhlak yang baik. Nah, Rasulullah juga memang mencontohkan itu ya, ketika dia mengatakan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, ya tidaklah aku diutus di muka bumi ini kecuali untuk memperbaiki akhlak. Nah, kemudian Allah mengatakan sendiri pada diri Muhammad ada suri tauladan ya, suri tauladan yang baik. Oke, kemudian nilai yang harus dipatuhi dalam berdakwah, tentu ada nilai-nilai yang perlu dipatuhi. Kemudian harus memperhatikan situasi dan kondisi. Nah itu tadi ya, situasi dan kondisi juga sangat penting diperhatikan. Kemudian dalam menyampaikan dakwah kita juga sesuaikan temanya apa. Kalau misalnya ingin menyampaikan sesuatu, kita sesuaikan tema yang sesuai dengan kebutuhan ya, kebutuhan umat itu. Oke, kalau ada yang kurang relevan di masa zaman para sahabat ya mungkin itu terus di rekonstruksi ulang ya, kemudian diperbaiki ulang, disusun ulang ya, kemudian dibenahi menjadi lebih menarik ya, sesuai dengan pendekatan masa kini gitu. Nah, contoh etika Allah mengatakan laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Pada diri Rasulullah itu sungguh telah ada pada diri Rasulullah suri teladan yang baik bagimu gitu ya. Jadi suri teladan itu sudah ada pada baginda Nabi ya. Bagi orang yang mengharapkan rahmat ya. Bagi orang yang menginginkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia bisa mencontoh Rasulullah ya. Dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah ya. Itu di dalam ayat yang lain juga mengatakan qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah ya. Rasulullah mengatakan ketika engkau ingin dicintai Allah maka cintailah aku ya, kata Nabi itu ya. Dalam artian mengikuti petunjuknya. Tidak memaksakan kehendak, toleransi, bijaksana gitu. Kadang-kadang kan kalau urusan perang misalnya, karena Rasulullah itu kan memiliki panglima perang ya. Misalnya Khalid bin Walid itu panglima perang yang luar biasa. Tidak semua apa yang dikatakan Rasul itu diterima begitu saja oleh sahabat. Misalnya suatu ketika Rasulullah menyarankan strategi perang ke panglimanya. Panglima berkata, "Ya Rasulullah, ini perintah ayat ataukah pikiran Nabi sendiri?" Gitu. Rasulullah mengatakan itu pikiran saya sendiri. Maka sahabat mengatakan apa? Panglima perang mengatakan, menurut saya, wahai Rasulullah,
sebaiknya strategi seperti ini tidak cocok. Saya mengajukan strategi yang begini. Itu kan bijaksana. Rasulullah mengiyakan itu. Ya. Artinya apa yang disampaikan Nabi tidak fanatik para sahabat. Wah, ini kan pernah dilakukan Nabi, ini kan pernah dikatakan Nabi itu. Sahabat tidak mendewakan Rasulullah seperti itu, bahwa apapun yang dikatakan Nabi itu yang harus dikerjakan, belum tentu. Karena begitu banyak ucapan-ucapan Nabi yang kurang sesuai waktu itu. Hanya sahabat yang punya profesionalisme lah yang memahami. Misalnya ada sahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana saya bisa menanam pohon, ya, bisa menanam tumbuh-tumbuhan supaya hasilnya lebih banyak?" Kan Rasulullah bukan petani, bukan perkebun, tapi Rasulullah pebisnis, pedagang. Mungkin merasa ilmunya kurang di situ, ya. Rasulullah mengatakan, kalian lebih paham itu, ya. Rasulullah mengatakan, kalian lebih paham dari apa yang oke, salah masuk ya. Ya biasa. Kalian lebih paham dari apa yang saya pahami begitu. Jadi Rasulullah menyerahkan itu di persoalan kehidupan dunia, ya silakan kerjakan, silakan sesuai dengan eksperimennya, sesuai dengan pengalamannya itu. Jadi begitu banyak pendapat Rasulullah yang diminta waktu itu, dan Nabi mengembalikan ya kepada yang ahlinya gitu. Nah, yang hancurnya negeri kita hari ini karena kadang-kadang negeri ini dikelola oleh bukan yang ahlinya gitu. Ataukah job-job tertentu, pekerjaan-pekerjaan tertentu ditempatkan pada posisi yang memang bukan ahlinya. Oke. Bukan bidangnya. Ini yang menjadi kehancuran, ya. Rasulullah itu sangat bijak sekali dalam melakukan suatu kebijakan, ya. Ketika diminta pendapat itu berbeda-beda, ya. Bahkan dalam urusan agama pun Rasulullah itu memahami psikologis seorang. Misalnya ada orang bertanya, "Ya Rasulullah, amalan apa yang paling bagus yang saya kerjakan, yang paling disukai Allah?" Kalau Rasulullah itu melihat kondisi, oh anak ini kurang berbakti pada orang tuanya, maka Nabi menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Pertanyaan yang lain, dalam kondisi yang lain, "Ya Rasulullah, amalan apa yang terbaik di sisi Allah?" Dia melihat, oh ini kalau sholat ini masih separuh-separuh, ya, masih setengah-setengah, belum khusyuk, ataukah bolong-bolong. Maka Rasulullah mengatakan adalah sholat 5 waktu atau sholat tepat waktu, itu macam-macam, ya. Ada yang tidak suka berpuasa atau tidak kuat berpuasa. Ketika bertanya apa yang paling bagus adalah berpuasa, gitu. Jadi Nabi ketika menjawab itu tidak satu hal, ya. Pertanyaan yang sama itu bisa berbeda jawaban. Itu menandakan bahwa Nabi itu memiliki kecerdasan, wawasan yang luas, dan bisa memerangkan agama dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan kondisi. Amalan yang banyak di sisi apa? Amalan yang terbaik di sisi Allah itu banyak, ya. Kalau di dalam kitab-kitab atau di dalam apapun itu, dalam hadis-hadis Nabi itu banyak macam-macamnya. Itu artinya Rasulullah punya banyak jawaban, ya, dan kecerdasan. Oke. Itu yang perlu dimiliki oleh seorang dai atau calon pendakwah atau mubalik. Nah, prinsip etika dakwah, ya. Mengapa ada prinsip-prinsip etika dakwah? Misalnya, katakanlah, hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu kebenaran Al-Quran dari Tuhanmu. Sebab itu barang siapa yang mendapatkan petunjuk, maka sungguh petunjuk itu untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa yang sesat, maka sesungguhnya kesesatannya itu telah mencelakakan dirinya sendiri. Dan aku bukanlah seorang penjaga terhadap dirimu. Jadi petunjuk dari Quran itu adalah kebaikan. Apa yang dianjurkan dalam Al-Quran pasti kebaikan. Apa yang dilarang pasti kejahatan. Itu menjadi prinsip, ya, prinsip dalam beretika. Misalnya dari dulu Al-Quran melarang khamar, ya, minuman keras ataukah yang memabukkan. Entah apa saja yang saat ini yang berkembang, misalnya narkoba, ya, narkotika, dan macam-macamnya, itu yang selama itu memabukkan dan membuat kita tidak sadarkan diri, ya, atau tidak sadar diri sepenuhnya, maka itu yang disebut sebagai terlarang, ya, dilarang dalam agama. Ternyata memang itu punya dampak yang negatif, ya, sangat negatif sekali. Dan apa dalam larangan Al-Quran pasti itu adalah keburukan. Itu adalah satu prinsip, ya, prinsip secara universal. Dan apa yang dibolehkan, apa yang diperintahkan, maka itu kebaikan. Gitu. Coba amati saja, meskipun di dalam dunia Islam belakangan itu
kekurangan dalam dimensi penelitian dari segi ajaran agamanya. Misalnya berdoa sebelum makan dan minum, itu kan biasanya diabaikan ya, hanya berhenti pada hafalan doa-doa, baik dari pesantren maupun bukan dari pesantren, itu hafal doanya, doa makan atau doa minum. Tetapi kan dalam perspektif sainsnya itu kan tidak dikembangkan. Nah, ada profesor dari Jepang ya, itu dari orang Indonesia yang menjadi profesor di Jepang, itu meneliti air minum dalam satu gelas, dalam satu wadah yang telah didoakan, itu ternyata ada perubahan molekul ya, dan itu sangat bermanfaat sekali bagi perkembangan tubuh kita. Jadi dari segi saintifik itu bisa dibuktikan. Nah, kelemahan dalam dunia muslim adalah kelemahan dalam dunia literasi, kelemahan dalam penelitian gitu. Kelemahan dalam dunia sains dan teknologi. Ajaran Islam tidak dibawa ke ranah penelitian, karena ilmu pengetahuan, berhenti pada hafalan dan doa-doa, sehingga itu terjadi rutinitas terjadi begitu. Tidak ada lompatan-lompatan pemikiran lain. Oke. Nah, luar biasa kan? Tapi bukan Islam yang menemukan. Bukan Islam yang menemukan. Dan begitu banyak ya. Anda melihat tokoh-tokoh hebat yang masuk di Eropa, masuk Islam ya, itu kan rata-rata para penemu, para peneliti. Misalnya menemukan dalam Al-Quran yang mengatakan bahwa ada laut yang ada air yang berdampingan, yang satu tawar, yang satu asin. Itu terpisah rasanya ya, tapi itu campur. Tapi rasanya terpisah. Itu ditemukan oleh orang barat dan masuk Islam. Oke. Jadi orang-orang Islam, orang-orang non muslim di barat itu masuk Islam itu karena intelektual ya, karena pendekatan intelektual, pengetahuan melalui petunjuk-petunjuk Quran. Begitu banyak penemu jasad Fir'aun ya, yang diabadikan itu kan non muslim juga yang menemukan. Jasad Fir'aun ditemukan ya, macam-macam, kapal Nabi Nuh, apalagi fungsi sholat ya, fungsi sholat dan sebagainya ya, bagaimana darah dalam tubuh kita masuk ke otak ketika kita melaksanakan sujud itu, dan itu terjadi luar biasa ketika kita dalam keadaan sholat itu ya. Ada dimensi spiritual, kemudian masuk dalam dimensi fisik ya. Fisik itu menyatu dan lancar ya. Insya Allah kalau itu berjalan lancar ya, kita akan menghadapi satu kesehatan yang bagus luar biasa, jauh dari sakit kepala macam-macamnya ya, penyakit-penyakit dari otak dan macam-macam itu bisa ya dengan dimensi sholat. Itu kan ditemukan semua dari segi sains dan teknologi. Nah, ini kan perlu dakwah ya, perlu dakwah dengan perkembangan masa kini itu, menggugah ya. Kurang relevan lagi kalau hanya menggunakan ayat Quran, kemudian hadis, hanya modal itu kemudian kita sampai ke masyarakat di saat perkembangan teknologi yang luar biasa ya, perkembangan pengetahuan yang begitu pesat. Maka perlu dikombinasikan penyampaian dakwah itu dengan pendekatan rasional, pendekatan akal atau pendekatan teknologi ya, atau sains dan teknologi itu perlu. Beberapa tahun yang lalu juga ditemukan mengapa misalnya di dalam Islam disuruh mandi junub gitu. Pernah nggak Anda mempertanyakan mengapa sih kita habis haid harus mandi junub, habis hubungan suami istri yang sudah menikah, kemudian mengapa harus mandi junub gitu? Ya. Nah, ini yang buat penasaran orang-orang Barat itu kan. Karena memang dia lahir dari tradisi meragukan dan penelitian. Baru puas ketika satu masalah itu diselesaikan dengan penelitian. Nah, dia temukan bahwa ternyata puri-puri itu terbuka, ya, pada saat hadas besar, dan puri-puri tertutup ketika sudah mandi. Artinya ketika belum mandi bersih, puri-puri terbuka dan memudahkan penyakit masuk dalam tubuh kita. Nah, ketika tertutup ya, ketika mandi sudah tertutup, maka itu menutup celah-celah penyakit bisa menular atau penyakit mudah masuk dalam puri-puri kita. Itu kan luar biasa penemuan-penemuan dari segi sains ya. Dan Islam sudah mempraktikkan itu, cuma dia tidak menggali secara mendalam ya. Menggali secara mendalam dari segi sains. Nah,
Oke, pendekatan-pendekatan seperti ini bisa memudahkan orang untuk bukan hanya masuk Islam, bahkan orang yang berislam pun bisa lebih percaya diri terhadap agamanya. Karena ternyata agama Islam itu sangat menakjubkan ya. Kalau kita menemukan, kita menyingkap rahasia-rahasia Tuhan ya, di balik setiap ayat-ayatnya, di balik setiap hadis-hadis Nabi itu macam-macam ya, banyak. Oke. Nah, kalau misalnya Anda membaca ayat-ayat tentang sains, hadis-hadis tentang sains itu banyak. Rasulullah sangat sehat ya dalam kehidupannya, dan itu perlu ditiru. Mengapa bisa lebih sehat? Karena pola kehidupan yang sehari-hari yang bagus. Ada hal-hal yang penting yang mesti kita pahami. Misalnya kebersihan sebagian daripada iman. Menurut penelitian, negara-negara Muslim itu yang paling kotor di dunia, gitu. Termasuk Indonesia, ya, mayoritas Muslim. Tapi bukan cuma di Indonesia, di negara-negara Muslim lainnya tingkat tingkat kebersihan itu sangat kurang. Padahal agamanya mengajarkan kebersihan sebagian daripada iman. Saya pernah beberapa tahun yang lalu pernah bertetangga dengan non Muslim depan rumah saya persis. Saya merasa iri karena setiap hari rumahnya jauh lebih bersih ya, pekarangannya jauh lebih bersih daripada saya dan teman-teman yang Muslim itu. Padahal kita punya ayatnya, kita punya hadisnya tentang kebersihan. Nah, ini kesadaran inilah yang perlu ya. Kesadaran ini yang perlu bahwa dalam berislam tidak sekedar kata-kata, tapi ada aplikasi yang perlu ditunjukkan itu. Itulah etika yang sesungguhnya antara menyatu antara apa yang diucapkan dengan apa yang diperbuat. Gitu. Nah, minimal dari hal-hal sehari dulu ya. Ya, ruangan bersih, kamar Anda bersih gitu. Itu adalah bagian daripada iman. Artinya kalau itu tidak dilaksanakan, iman kita cacat tuh, iman kita kurang tuh, nggak sempurna. Karena itu sebagian, gitu, sebagian daripada iman, kata Nabi gitu. Nah, tapi Anda pergi ke negara-negara yang minoritas Muslim ya, seperti di Amerika, Kanada, Jepang, betapa kebersihannya dijaga luar biasa ya. Oke. Nah, ini yang perlu dikembangkan ulang ya. Apa yang pernah kita pelajari selama ini ya, ini hanya menambah Bapak hanya di sini menambahkan, kemudian memberikan penawaran alternatif dalam memahami ajaran Islam ya. Supaya ada perbedaan ilmu yang kita dapatkan di bangku kuliah dengan ilmu yang didapatkan pada saat Anda masih sekolah ya, sekolah SMP, SMA atau madrasah sanawiyah, aliyah atau di pondok. Jadi ada perbedaan ya. Bagaimana kita melihat setiap ajaran itu bukan hanya dari segi agama saja, tapi bisa dengan pendekatan pengetahuan, bisa dengan pendekatan sains dan teknologi. Okay. Doa naik kendaraan, ada yang hafal doa naik kendaraan? Angkat tangan coba. Angkat tangan, doa naik kendaraan. Oke, lengkap ya. Ada yang tahu artinya? Ya? Artinya banyak yang nggak tahu kan? Kalau nggak tahu artinya bisa nggak dimaknai? Bisa nggak ditelaah mendalam gitu? Kalau nggak tahu artinya, gitu. Nah, kekurangan kita di situ ya, orang Muslim sendiri. Ya. Kita percaya diri pada hafalan, betul, itu sangat bagus. Tapi apa yang dihafalkan itu kita tahu nggak maknanya, kita tahu nggak artinya. Jangan dulu maknanya, artinya dulu, kemudian maknanya. Nah, kalau sudah tahu artinya, maknanya, itu bisa dikembangkan. Gitu. Setidaknya kita bisa memikirkan secara filosofis, mengapa Rasulullah waktu itu kendaraannya kan unta. Mengapa tidak mengajarkan doa naik unta gitu? Tapi kan doa naik kendaraan. Artinya apa? Rasulullah memprediksi suatu waktu begitu banyak bertebaran kendaraan-kendaraan yang digunakan umat manusia yang bukan unta.
Nah, meskipun sekian ribu tahun yang ke depannya ya, doa itu tetap dipakai. Doa itu tetap berlaku meskipun berganti kendaraan. Nah, ini kan perkembangan dari sains ya. Rasulullah itu sudah memikirkan. Jadi apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu bisa ditelaah secara mendalam dari segi pendekatan sains, teknologi. Rasulullah ketika minum itu kan menggunakan tangan kanan. Itu baru abad ke-20 itu baru ditemukan di Eropa bahwa ternyata minum menggunakan tangan kanan ya, itu menutup saringan dalam tubuh kita yang menyaring kuman-kuman yang masih tersisa dalam air itu. Ya. Itu saringannya terbuka ya, itu saringannya terbuka untuk masuk ke situ. Tapi kalau menggunakan tangan kiri dalam penelitian mutakhir, nah saringan itu kemudian tertutup, akhirnya masuk semuanya ke tubuh kita, mencemari organ-organ tubuh yang lain dari apa yang kita minum. Mungkin kita anggap sepele, hafal doa-doanya, tapi dari segi pendekatan saintifiknya kita belum memahami, kita belum begitu mengkaji. Tapi yang menemukan itu adalah orang-orang non-muslim melalui petunjuk-petunjuk ada dalam agama kita. Nah, masih bangga kita mengatakan bahwa kita adalah umat yang terbaik ketika kita hanya berhenti pada hafalan. Padahal tujuan dari turunnya agama itu adalah untuk kebaikan kita baik di dunia maupun akhirat. Nah, bukan sekedar berhenti pada zikirnya, pada doanya, tapi bisa dilanjut lebih mendalam lagi itu. Nah, kita berharap bahwa kedepannya universitas Islam terutama itu punya laboratorium, itu punya tempat penelitian yang hebat sehingga bisa dikombinasikan antara pengetahuan yang ada dalam kitab suci, dalam hadis-hadis itu dikombinasikan dengan perkembangan teknologi. Nah, itu penting. Misalnya, mengapa kan ada pertanyaan, mengapa ketika dijilat anjing perlu dibasuh? Ya, 7 kali misalnya. Menggunakan air sekian kali, menggunakan tanah sekian kali. Itu kan perlu diteliti. Gitu. Dari segi pendekatan sains, kalau doa-doa dan ayatnya saya yakin itu sudah diajarkan. Tapi kan yang perlu diteliti adalah apa itu dampaknya kalau seperti itu. Kenapa babi diharamkan misalnya? Itu kan perlu. Baik, itu sekedar mengantar kita pada materi ini bahwa berdakwah bisa menggunakan pendekatan bermacam-macam ya, bisa kita tambahkan dengan metode-metode mutakhir supaya Islam ini berwarna ya. Kita menyampaikan Islam penuh warna, kita juga berislam itu karena penuh kesadaran, karena memang ada pengetahuannya ya, bukan berhenti pada ayat-ayat saja dan hadis-hadis saja. Itu yang bisa Bapak tambahkan, nanti siap-siap presentasi